Selamat datang di Sportcast 77, yaitu sport yang paling menarik, program sport yang paling menarik. Ada sport, ada musik, ada macam-macam. Kita tampilkan di sini semuanya. Dan jangan lupa untuk follow, like, subscribe. Apa tadi Jik? Satu lagi? Komen dan share tuh jangan lupa. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi agar kalian update terus. Yes, dan saya nggak sendirian. Saya Junior Sumantri alias dipanggil Keli. Dan ada saya juga Ripan Pradipta di sini. Coach Rifan, ini dia nih. Hey. Kalau nggak ada Coach Rifan nggak hidup. Itu soalnya di komen banyak sekali yang nanyain Coach Rifan, pada langsung mengikuti. Ya, terima kasih ya. Sekarang kita ada bintang tamu yang sangat menarik nih Coach. Siapa tuh? Kita semua tahu siapa. Kita semua tahu siapa ya? Iya, kita semua tahu siapa. Coach, ini kalau udah keberapa kali nih kita bikin Sportcast ini, dan gue percaya pertanyaan-pertanyaan menarik dari lo nih yang meng-guide gue juga agar bertanya pertanyaan yang menarik juga untuk bintang tamu kita ini. Kita sambutlah. Jadi dia adalah pesepak bola putri. Yes. Kebanggaan dari Bangka. Kebanggaan dari Bangka ya. Iya. Belitung Timur, Pulau Cendil ya. Dia pekerja keras di lapangan. Iya. Itu harus naik perahu dulu tuh Coach. Itu juga pekerja keras di luar lapangan berarti. Yes. Dan dia juga menjadi kapten timnas wanita. Tepuk tangan dulu dong. Beta suka ini. Pesepak bola putri yang akhirnya meloloskan timnas putri setelah 32 tahun ke Piala Asia. Yes. Kita tampilkan saudara-saudara, Ade Mustika. Nah ini baru studio nih, berisik-berisik gini nih. Sorry ini penonton bayaran soalnya. Rame. Ade Mustika ini sebetulnya namanya bukan Ade Mustika loh. Siapa tuh? Nah kita tanya aja sekarang nih. Loh beneran? Nama aslinya tuh Ade Mustikiana Oktaviani. Oh makanya aku sebenarnya agak bingung. Sebenarnya mesti dipanggil Ade atau Kak, kan Ade Mustika. Oh jadi Kak Ade atau gimana? Iya, kadang-kadang dipanggil kakak juga. Oh iya. Aku manggilnya ini aja, Cap. Cap, oh manggilnya Cap. Kita panggilnya Cap aja deh. Aku manggil Caption. Cap. Karena dia di tim nasional sebagai kapten. Betul. Tampil sebagai kapten. Tapi Ade Mustikiana Oktaviani. Iya. Kenapa jadi Ade Mustika sih? Karena kepanjangan kalau itu, jadi disingkat Ade Mustika. Oh. Junior Sumantri Jus harusnya. Apa? Junior Sumantri disingkat Jus. Enjus sih kalau gue disingkatnya gitu. Emang keren sih kalau disingkat, jadi keren-keren aja. Coach Ripan. Oh, Coach Ripan. Disingkat. CR. Sama dengan Coach Rudy. Waduh. Pelatihnya. Nah, ini dia nih. Tadi kita sebelum ini udah ngobrol-ngobrol kenapa sih posisi. Iya. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol kita harus tanya dulu nih. Jadi kan ada sebuah daerah di Indonesia namanya Desa Cendil ya, Dek. Ade ini dari Desa Cendil di Pulau Belitung. Iya. Belitung. Nah kita pengen tahu nih awal mula, kan itu jauh banget ya deh ya. Dari Sumatera harus ngelewatin pulau dulu tuh ke Bangka. Dari Bangka juga masih geser lagi ngelewatin tuh. Harus nyebrang pulau. Juga. Tuh kalau lewat lagi tuh ke Kalimantan kan deh ya? Apa ke Pontianak kalau nggak salah deh. Pokoknya itu ke Brazil kayak itu dekat. Wah, itu di tengah-tengah lautan gitulah, sebuah pulau, ada pesepak bola putri yang tiba-tiba bisa tampil menjadi kapten tim nasional Indonesia. Nah, Dek, itu gue pengen tahu nih ceritanya gimana awalnya. Ade dari Desa Cendil ini bisa sampai ke Jakarta, bisa sampai ke timnas. Jadi tuh dulu itu aku sebenarnya bukan pemain sepak bola sebenarnya. Jadi awalnya dulu aku dikenalin pas masih umur 8 tahun aku ikut taekwondo. Terus habis itu ikut taekwondo, habis juara, mungkin badan aku terlalu kecil jadi papa aku kasihan jadi di stop. Karena dihajar terus kan taekwondo kan pasti kena kepala lah, badan dan lain-lain. Terus habis itu aku coba ke volley. Dan volley pun juga badan aku juga pendek gitu loh kan. Nah, akhirnya aku main bulu tangkis. Di bulu tangkis itu aku lama banget. Hampir terakhir itu aku sampai juara nasional di Jakarta. Habis sampai juara nasional. Iya, jadi aku ikut bulu kayak tangkis. Jadi antar sekolah itu kan ada namanya ODSN.
ODSN. ODSN itu aku ikut pas ikut ODSN di Jakarta di Gor Sumantri. Aku main bulu tangkis, main ganda campuran. Di tempat bapak saya itu, Gor Sumantri. Sama. Iya. Papa. Ya terus habis itu aku habis itu main bulu tangkis sampai itu. Tapi berjalannya bulu tangkis aku juga main bola. Kebetulan juga main bola gara-gara aku lihat papa aku sering ngelatih bola. Oh. Nah, jadi aku main ikut main, ngomong ke papa aku pengen main bola dong gitu kan. Terus udah aku ikut sama cowok-cowok latihan. Umur berapa itu, Dik? Umur aku 11 tahun. Oh, wow. 11 tahun aku main bola. Jadi main tuh dari yang nggak bisa nendang, nggak bisa pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain deh. Terus aku latihan berapa tahun, umur aku SMP kelas 1 kalau nggak salah, aku main ke Jakarta. Tapi itu bukan main bola, mainnya itu main futsal, sama ikut tim Jabar, main di daerah Pondok Indah. Oh. Nah, main acara apa waktu itu lupa, baru tahu main bola itu futsal. Dikenal kan, maksudnya dikenal lah banyak sama ada anak Jabar, jadi kenal Bu Papat juga di situ. Terus abis itu Bu For ya. Aduh. Papat. Makanya kita butuh coach Rifan. Udah kumat ya. Tapi kalau udah bayar refund lagi ya. Rifan. Ya. Terus abis itu 2014 ada Pertiwi di Jakarta sepak bola. Jadi Pertiwi itu kayak setiap provinsi ngewakilin, setiap provinsi itu ngewakilin gitu, kayak misalnya Bangka Belitung, Jawa Timur. Nah, aku main waktu itu buat seleksi plat timnas di Vietnam, AFF. Dan itu waktu itu umur aku baru 15 tahun. Main di 2015 aku kepanggil untuk TC. Dan itu semuanya itu karena itu AFF senior. Jadi aku masuk di senior. Jadi aku enggak pernah yang namanya main di kategori usia aku. Di umur berapa berarti itu? Umur 15 tahun. Wow. Keren ya. Umur 15 tahun aku main di senior, dan itu pun papa aku selama aku TC itu papa aku ada. Maksudnya dia nonton, dia datang di Jakarta. Selama aku TC 1 bulan kalau nggak salah. Oke. Dia nontonin aku latihan karena takutnya kan aku paling kecil juga umurnya. Karena yang teman-teman yang lain tuh umurnya kayak udah 20 ke atas lah dan lain-lain. Nah, di situ aku pertama tuh main dicadangin. Dari pelatih waktu itu, pelatihnya itu Coach Rulinere sama Coach Yopi. Yopi Latul ya? Bukan. Boleh. Terus dicadangin, jadi pas dicadangin tuh pas laga uji coba lawan Pelita Jaya atau apa gitu. Main tuh lawan cowok U15. Dicadangin tuh temen aku dia diganti gara-gara sakit perut apa gitu. Akhirnya aku dimainin. Dimainin. Posisinya waktu itu aku gelandang. Oke. Gelandang bertahan. Main. Dari situlah aku jadi starting line up. Terus akhirnya pas mau pencoret itu aku udah deg-degan. Karena ya pertama umur aku maksudnya masih di bawah lah. Maksudnya ini AWF senior gitu loh. Sedangkan aku baru 15 tahun. Pas pencoret itu aku kayak aduh, aku udah pasrah aja, meskipun kalau kecoret ya itu buat pengalaman ade gitu kan. Kayak ya udah gitu buat pengalaman pertama kali dan lain-lain. Ternyata alhamdulillah kepilih di 2015. Abis itu berangkat ke Vietnam, pulang di ban. Hah? Waktu itu sepak bola kan dibekukan kan? Ya 2015. Kirain gara-gara nggak bisa ngomong Vietnam. Di ban. Paplok, paplay. Kan itu tiba gitu kan nggak tahu juga kan, paplok, paplay gitu, terus tiba nggak bisa. Terus di band, terus aku akhirnya udah abis itu aku pulang 15 baru lagi main ada pertandingan lagi di 2017. Itu pun di Jepara kalau nggak salah, ngewakilin Bangka Belitung juga sama. Nah 2017 buat seleksi Asian Games 2018.
Oke. 2018 itu Asian Games di Palembang. Nah itu juga pertama kalinya itu aku baru tunjuk jadi kapten. Oke. 2018. Dan bertahan sampai sekarang. Ya. Asik. Jawab aja gitu loh. Iya gitu loh. Nggak enak dong. Ya udah, terima kasih telah belum. Panjang loh itu. Berarti dari Pulau Cendil ke sini itu. Tadi berangkat jam berapa? 2018 ditunjuk jadi kapten di Asian Games. Asian Games. Kapten nasional berarti ya? Iya. Usia berarti 15, 16, 17-an? Enggak, udah 18, 18 tahun jadi kapten timnas. Ya. Wow. 18 tahun. 18 tahun lagi ngapain coach? Aduh. Gue beli. Waduh. Gue lagi beli anggur orang tua kayak di warung sebelah kayaknya. Bo, udah buka belum? Oke, kapten timnas. Terus dari situ sampai sekarang terus. Iya, tapi waktu itu SEA Games kalau nggak salah SEA Games tuh yang jadi kapten tuh bukan Ade. Si Kak Odoy. Rani Mulyasari. Ya, tapi kalau misalnya Kak Odoy keluar, ada yang ganti. Oke. Dek, kita pengen tahu ya dari Pulau Cendil itu perjalanannya gimana sih, Dek? Rutenya gimana? Iya, kita mau tahu deh. Rute rute dari ke Jakarta. Misalnya ke Jakarta. Misalnya ini bukan Jakarta sih. Di tas berarti bawa sepatu bola, bawa perlengkapan kan? Itu pengen tahu saya rutenya gimana sih, Dek? Dari Pulau Cendil kemana dulu tuh, Dek? nih Cendil. Iya, Cendil. Kan ini Cendili. Cendil itu desa. Oke. Nah, itu aku di Belitung itu ada bandara. Ada bandara, maksudnya dari Cendil nih jalan ya. Itu jalan darat. Jalan darat, maksudnya nggak jauh ke bandara, cuma 30 menit. Oh. Dari rumah tuh 40 menit. 40 menitan. Jadi 40 menit ke bandara tuh ya. Bandara naik pesawat ke Jakarta. Oh, langsung ke Jakarta. Ya ampun, maaf ya, kebanyakan nonton. Enggak, kita kebanyakan nonton Laskar Pelangi soalnya kayak hutan gitu semuanya. Enggak. Batu-batu harus ngelewatin batu-batu gitu dulu, ada kali kan. Berarti cuma sekali naik My pesawat itu precious. sampai gitu. Wow, saya kira sejauh apa? Ternyata berapa jam, 1 jam paling? Iya, 50 menitan lah. Oh, itu mah deket berarti. Bolak-balik juga. Berarti bisa tinggal di sana bolak-balik ke Jakarta ya, Dek? Ya bisa. Cuman sejam mah slow. Santai. Kalau ada pesawat pribadi apalagi kan bolak-balik. Ini Saya kira harus naik bus dulu panjang. Tadi mikirnya juga gitu karena kan pulau di luar banget tuh ya. Iya. Coret banget kayaknya. Ternyata enggak. Ya. Ternyata cuma 1 jam perjalanan. Yes. Emang dulu cita-citanya apa sih, Dek? Waktu kecil? Cita-citanya dulu tuh banyak, mau jadi guru olahraga, mau jadi dokter. Standar anak kecil ya. Iya, standarnya anak kecil sih. Di polisi. Yoi. Iya. Terus mulai berubah ke sepak bola tuh kapan? Pas umur 11 tadi. Iya, 11 tahun. Pas ngelihat bokapnya lagi ngelatih. Oh, itu tuh mulai gue pengen jadi pemain bola nih. Kayaknya seru dia main bola gitu. Oh, dan ada hubungannya juga sama taekwondo sebenarnya itu ya? Ada. Jadi kalau misalnya lagi tenang-tendangan, kalau ada yang ngajak ribut berantem. Wow. Ini. Tapi Zlatan Ibrahimovic juga kan bisa taekwondo. Dia tuh makanya kadang orang nyundul dia tuh bisa pakai kaki gitu. Dia emang taekwondo. Ya, beneran? Beneran. Taekwondo. Ada satu momen kan dia nendang Kasano. Oh iya, karate apa taekwondo ya? Oh, karate ya. Jadi memang bisa di-mix ya lah ya, olahraga dari sepak bola bisa mix ke taekwondo. Bisa mix ke bulu tangkis gitu. Jadi bulu tangkis waktu itu menang juga kan? Iya. Berbakat sekali. Emang kayaknya olahragawan emang ada keturunan olahraga deh dari orang tua. Iya, kebetulan keluarga aku, maksudnya papa juga pemain bola, cuman kayak main pon gitu-gitu aja sih. Terus keluarga mama aku juga atletik gitu-gitu. Oh, pantas. Gitu-gitu aja ya main pon ya. Saya suratin aja gagal seleksi. Jangan curhat dong kamu. Terus perjalanan membawa Ade ke timnas, membawa Ade bermain di banyak pertandingan hingga ada satu momen Ade bisa trial ke Jerman. Bayern Munchen tuh deh nih yang kalah sama MU nih di final 99 nih. Oh, ini kalah ya? Iya, kalah. Iya, dikalahin. Kalah beruntung sebetulnya ya.
Oh. Tapi karena itu masih zamannya Cantona gak sih? Enggak, Cantona Jelek berarti. Dek, gimana bisa tiba-tiba trial di Bayern Munchen, klub nomor 1 Jerman, FC Hollywood? Jadi itu pas itu kabarnya itu pas Ade lagi tes pon di Bangka Belitung. Nah itu bukan cuman sendiri sih. Jadi aku berdua sama teman aku, Syalika. Jadi kita satu manajer. Ini jadi waktu itu emang sempat kita ada beberapa planning buat main di luar. Ada di Spanyol, ada di Itali, ada sama Belanda. Nah, kita nggak tahu kenapa jadi dapatnya ini di Jerman. Pas dapat kabar itu hamin 2 minggu kali. 2 minggu tuh baru dapat, sebelum keberangkatan tuh kita baru dapat kabar kita dapat main di Bayern Munchen trial selama 1 minggu. Sebelum mereka pertandingan di Bundesliga 2. Jadi kita mainnya juga di Bundesliga 2-nya sih, di Liga 2-nya. Makanya juga ngurus visanya jadi telat ya? Nah, itu visanya jadi yang ceritanya kita udah aku udah balik ke Jakarta. Ke Jakarta urus visa dan lain-lain. Nah, pas urus visa udah mau berangkat aku tuh berangkatnya harusnya tanggal 18. Visa itu baru keluar punya aku itu tanggal 21. Sedangkan punya yang keluar duluan tuh Syalika tanggal 20. Jadi dia berangkat duluan. Jadi kita berangkatnya masing-masing. Ya ampun. Tanggal 20 dia berangkat duluan, dia udah sampai. Pas itu 21-nya itu pas siang punya aku keluar. Akhirnya aku udah pesan tiket pesawat, malamnya aku berangkat ke Jerman. Itu telat dong berarti di sana. Nah, trialnya itu telat. Untungnya mereka masih mau terima buat trial di sana untuk berapa hari, 1 mingguan. Trial. Jadi pas ada nyampe hari ini, besoknya dia udah mulai trial. Sekelas Bayern Munchen harus menyesuaikan jadwalnya Ade Mustika. Itu Indonesia doang yang punya. Enggak gitu, soalnya kan ini visa soalnya. Iya, visa. Kendalanya itu di visa. Okay. Jadi udah ada. Jadi mereka mengerti ya. Harus mengerti. Nah, terus gimana pas di sana tuh? Pas di sana tuh kayak pertama kali lihat kayak deg-degan sih, pertama pasti deg-degan kayak apa ya? Kayak nggak pernah nyangka aja buat trial di sana. Karena yang Ade tahu gitu pas dulu kayak Ade tuh emang pengen main di luar gitu, pengen main di luar dan lain, cuman sering dapat kendala, maksudnya kayak gagal lah dan nah itu baru dapat kesempatan pas di sana. Ade kira maksudnya kayak saingannya tuh berat-berat gitu. Emang berat, cuman badannya juga tinggi-tinggi. Ternyata maksudnya nggak terlalu tinggi juga, dan skillnya pun kita masih bisa apa ya? Ngimbangin lah, masih bisa ngimbangin pas selama di sana. Dan mereka mempunyai fasilitas yang sangat bagus. Jadi nggak heran kalau misalnya mereka dibandingin sama di sini gitu maksudnya. Iya, maksudnya gitu. Iya. Maksudnya fasilitasnya yang punya lapangan, mungkin lapangan latihan mereka punya 2. Jadi punya banyak lapangan. Jadi mereka setelah lapangan sintetis, waktu itu aku latihan jam 1 sampai jam 3 itu aku latihan di lapangan sintetis. Terus lanjut lagi sorenya jam 4 sampai jam 6 latihan di lapangan rumput. Dan lapangan rumputnya itu kayak stadionnya GBK. Kalau di sini kita latihan di sebelah sini, yang sini lagi motong rumput gitu kan biasanya kan banyak tuh. Kalau di sana udah nggak bakal ada tuh. Nah, bedanya tuh lapangan sintetis sama lapangan rumput apa bedanya untuk latihan tuh? Kalau rumput itu lebih apa ya? Dari sintetis ke rumput misalnya sintetis, kita main di sintetis nih. Pas kita injek ke rumput itu akan agak sedikit berat. Oh gitu malah. Iya, agak akan berat. Jadi itu perbedaannya. Dan mungkin kebanyakan sekarang mainnya tuh di lapangan yang rumput kayaknya sih. Kemarin aku main di rumput sih pas Piala Asia. Sintetis malahan. Tapi latihannya di rumput. Cuman 2 kali kita latihan di sintetis. Pengalaman pasti sangat berharga tuh di sana tuh, bisa dibawa ke sini. Apa deh pelajaran yang Ade bisa bawa ke Indonesia, setidaknya buat diri Ade sendiri tuh yang bisa terngiang-ngiang, berarti di Jerman tuh gue dapat pelajaran ini, itu apa deh? Pertama, mereka sangat disiplin. Oke. Latihan sangat disiplin waktu yang mungkin kita kalau latihan kayak misalnya itu sekelasnya liga mereka ya, dia bawa, kalau kita ada punya kitman dan lain-lain, tapi kalau mereka itu tanggung jawab bawa
bola sendiri. Jadi pemainnya yang bawa bola ke lapangan, persiapan, pelatihnya tinggal susun udah persiapan untuk latihan. Dan sebelum latihan itu nggak ada yang namanya kita main handphone. Bener-bener di ruang ganti kita ngobrol dan lain-lain kayak maksudnya komunikasinya tuh jalan di sana. Dan pas di sana, kalau kita di sini kita biasanya latihan 2 kali, di sana tuh latihan 3 kali. Pagi, siang, sama nge-gym. Habis latihan sore kita langsung nge-gym, baru selesai. Oke. Nah, dan mereka juga untuk untuk dari generasinya bagus. Jadi mereka punya Liga 1 yang putrinya, dia yang senior semua. Dan ini Liga 2-nya ini cuman 2 orang kalau nggak salah di Liga 2-nya itu pemain seniornya. Dan itu umur 25 tahun, kaptennya. Sisanya itu di umur 17, 18 tahun. Oh, tapi soal waktu, Li, ini kita mengalami tadi ya. Kan dia bilang di Jerman tuh sangat disiplin soal waktu. Kita janjian kan jam 12, Ade udah datang dari jam 2 jam sebelumnya tadi. Jam 11 tadi. Gila, tepuk tangan lu dong ini buat Ade dong ini. Ini bukti bahwa Ade sangat tepat waktu karena kalau soal waktu emang nggak main-main ya. Ade tuh tadi datang bener loh ke sini 2 jam sebelum kita tag tuh Ade udah datang. Ade makasih banget loh, saya sangat respect. Karena kalau kata ada pelatih futsal namanya Donzol. Kita datang kalau sebelum waktu yang ditentukan itu, kita selain tepat waktu, kita tuh memastikan bahwa kita tuh udah siap kata dia menjalani hal itu. Jadi nggak ada telat-telat mepet-mepet lah gitu. Lu kalau manggung suka mepet-mepet nggak sih? Oh, gua selalu. Berarti harus ke Bayern Munchen dulu. Ayo, harus ke Bayern Munchen deh. Anak kampung Mangga itu Donzol ya konser. Aduh. Nah, Dek, terus kita kan setelah 32 tahun nih, Dek. Timnas Putri akhirnya lolos ke Piala Asia. 32 tahun itu bukan waktu yang pendek, Mas. Lama banget. Itu banget. Gua baru tahu dari lu. Itu lama banget. Akhirnya Ade dan teman-teman semua bisa lolos. Terima kasih, Ade. Oh iya, mau tepuk tangan dong. Terima kasih udah bikin kita bangga lolos ke Piala Asia. Tapi kita juga pengen tahu nih di belakang layar saat itu. Ada tuh kan biasanya kalau kapten tuh tim talk tuh, disuruh biasanya tuh sama pelatih tuh. Yuk, silakan kapten. Pimpin doa sama pimpin ngomong dulu. Peragain dong. Gue pengen tahu nih. Match terakhir tuh lawan apa yang penentuan ya? Singapura. Iya, dua-duanya lawan Singapura. Lawan Singapura yang leg 2 berarti ya. Leg 2 pertama Singapura, leg 2-nya Singapura. Oke, yang leg 2 lawan Singapura, gue pengen tahu nih apa yang Ade katakan kepada tim. Nih anggap aja nih teman-teman ini pemain-pemain Ade nih. Berdiri. berarti saya Rudi Eka nih ya. Ini Coach Yopi. Enggak. Gue cuma ini doang. Gue cuma ngambil bola doang, ball boy gue. Oke, nih gue catat Rudi Eka nih udah taktikal segala macam. Oke, Cap. Sekarang bagian kapten. Sedap. Pimpin doa dan silakan ngomong ke anak-anak. Waktu itu sih paling cuman kayak disuruh pimpin doa ya. Paling ya kayak ini diperagain. Bener-bener diperagain. Apa mau gue gitarin sekalian? Jangan dong. Nanti itu. Oh itu. Nanti. Udah siap. Udah siap banget buat baik. Gimana deh ngomong apa deh di waktu itu paling locker room? Cuman ngomong kayak disuruh pimpin doa ya paling kayak pelatih, official dan teman-teman sebelum kita memulai pertandingan pada hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita hari ini diberi kemenangan, keselamatan yang paling penting. Hari ini hari penting buat kita. Dan semoga di hari penting ini kita bisa kasih yang terbaik. Udah aja sih. Oh! Mantap, Cap. Aduh, kelilipan barusan. Jadi pengen meluk. Waduh. Siapa nih gak enak sama Rama lo? Aduh tolong gitu. Dan akhirnya kan ditutup tuh deh ketika kita menang dan segala macam. Ada penutupan speech juga nggak pas di locker room setelah full time? Ikut ngomong juga nggak? Ada speech di akhir nggak? Waktu itu sih karena kita udah buru-buru. Waktu itu udah karena kan waktunya maksudnya mepet. Udah kayak orang sananya udah suruh kayak ayo cepet. Oh jam sewanya. Kirain mau party. Ayo kita party nih di
Jadi nggak sempat buat ngomong-ngomong. Iya paling ngomongnya mungkin selesai pas udah kumpul sama anak-anak aja sih. Deh boleh peragain yang tadi lagi tapi kayak di film-film gak? Apa tuh gimana? Yang semangat gitu loh. Kayak tadi ayo kita wah gitu dong kan. Kan harus itu kan harus Oh harus ada. Ini atlet-atletnya udah pada siap semua ini. Coba Maradona coba berdiri dulu deh. Satu. Puyol. Tapi emang itu mengharukan ya Dek. Ya. Semuanya tuh saya lihat di Twitter tuh di timeline, buset selamat Iya. semua. Karena udah lama banget kan. Terus akhirnya. we did it, semuanya pada bilang we did it. Wah udah mantap banget sih saat itu. Semoga di Piala Asianya sukses ya Dek. Amin. Semoga kita bisa- amin. Semoga kita bisa melewati Australia, Filipina dan satu lagi Thailand. tuh Bisa. Dek. Yakin banget. optimis dong. Kemarin udah ada pesan dari Jason Ranti, nanti saya kasih pesannya ketika nanti melawan Australia. Betul. Udah ada. Itu Jason Ranti ada penyanyi. Oh, itu ada tim talk juga tuh bagus. Nanti bisa ada yang peragain di ruang ganti ya kalau itu. Dia stand up comedian. Mantap. Nah, ada terus kan kalau pesepak bola putri juga ini ya, Li, kan Pasti suka ada wanita kan. mengalami siklus haid. Nah itu. Boleh dong. Oh boleh dong. Boleh Saya dong. juga minum. Cheers dulu kalau gitu. Ya bagus. Kopi Saya ya juga itu. deh. Kopi ini. Saya juga deh minum. Iya minum. Nah kalau wanita kan kebanyakan sering datang bulan ya. Iya. Selesai bulan nggak ada tuh. Datang doang. Nah itu, woi. Pamulang banget tuh ya. Kiu anjir. Nah kalau saat itu terjadi, itu bagaimana menyikapi untuk pas lagi latihan kah atau lagi pas pertandingan kan? Iya. Soalnya kan pasti bete, PMS. Terus cowok langsung diputusin gitu. Kamu telat nih datang, aku datang jam 11, kamu jam 12 gimana sih putus? Enggak gitu. Iya, gitu ya? sensi. Nah itu gimana Dek? Kan mungkin banyak temen-temen yang ini ya, yang pengen tahu bagaimana cara pesepak bola wanita mensiasati si siklus head itu Dek. Kan kalau cowok nggak ada siklus head, mau main aja cuek gitu. Nah kalau cewek ketika datang bulan tuh gimana Dek? Pastinya kalau misalnya lagi datang bulan tuh sakit banget. Perut itu sakit juga. Pinggang apalagi. Disenggol dikit aja rasanya pengen nampol ya. Kerjaannya. Iya bener. Enggak, gue tanya dulu, lagi datang bulan enggak? Untung jauh nih gue. Iya serius tapi kalau misalnya udah latihan kadang-kadang ngomong biasanya ditanya itu datang bulannya tuh kapan, tanggalnya berapa. Jadi udah disiapin. Jadi udah kayak pastinya kita kalau misalnya udah bilang sakit perut karena dapet tuh kita dikasih obat, ada obatnya. Buat nahan nyerinya itu ada. Cuman kadang ada yang bisa ditahan dengan obat, ada yang enggak. Tapi kalau Ade sih kebetulan enggak terlalu ini. Kalau misalnya enggak minum obat pun ya sakit ya bener sakit. Cuman masih bisa kalau untuk latihan masih bisa. Gitu. Puyeng nggak tuh jadi pelatihnya? Di tackle gimana tuh ya? Ya. Waduh. Nah kalau Ade kalau misalnya udah lagi dapet tuh pas lagi main bolanya itu lebih semangat malahan. Jadi kalau misalnya ada lawan di depan, kalau lagi iseng ada slidingnya. Wah. Kesel banget kesel. Iya. Lagi iseng. Di antara yang di sini mana yang mau lo sliding nih? Si Puyol aja punya. Puyol. Siap, sini maju. Puyeng nggak tuh jadi pelatihnya tuh, Li? Asli puyeng banget. Ada yang misalnya tanggal 15, ntar pemain ini tanggal 30. Iya. Pemain ini jadi dalam satu tim kan gak sama semua kan deh, beda-beda kan. Ada yang mungkin pas pertandingan lagi dapet, itu kalau udah pas pertandingan tuh Waduh. parah. Ada yang moodnya jelek banget, diajak ngomong nggak mau ngomong, pasti ada. Gitu ya? Iya. Tapi kalau sama pasangan juga gitu juga ya kalau lagi mense. Tergantung. Oh tergantung. Tergantung dong. Gak diajak ngomong tuh biasanya. Pengalaman banget kayaknya. Pokoknya emang. Asli ini gue curhat sebenarnya. Nah terus Dek sebagai kelahiran dari ini ya, Candil. Panjangan nih pertanyaannya. Candil tuh apa sih? Belitung Timur. Iya, Belitung Timur. Nah sebagai kelahiran Belitung Timur, bagaimana Adek melihat dan menyikapi soal ini Dek, infrastruktur terus sumber daya sepak bola putri di luar Pulau Jawa lah gitu. Kita bisa katakan di luar Pulau Jawa. Itu menurut Adek tuh gimana tuh perkembangan sepak bola putri saat ini? Mulai dari infrastruktur, pelatihnya, pemainnya, lapangannya. Di luar Pulau Jawa nih. Iya, di luar Pulau Jawa. Kalau Pulau Jawa relatif udah mulai oke lah ya. Bagus lah. Nah, Coach Rifan kasih tepuk tangan dulu, bisa hafal loh dia pertanyaannya. Apa?
Bisa hafal dulu pertanyaannya. Saya yang bikin. Mari. Kalau untuk misalnya di luar Pulau Jawa itu mungkin apa ya? Mungkin kalau untuk infrastruktur sendiri itu lebih masih kurang. Masih kurang, dan untuk fasilitas pun juga masih kurang sih. Dan untuk sumber daya sendiri mungkin banyak tapi karena mereka bingung mau main di mana nih. Jadi tim putri itu jarang. Mungkin kalau untuk di Pulau Jawa sendiri udah banyak tim-tim SSB tim putri atau klub-klubnya gitu kan. Tapi kalau untuk di luar Pulau Jawa sendiri mungkin mainnya di cowok. Dan itu pun juga cuman ada beberapa yang terima SSB yang terima cewek buat main bola gitu-gitu. Dan untuk masih harus banyak diperhatiin lagi sih untuk di daerah Sumatera, apalagi kayak coach pengen cari pemain-pemain muda berbakat. Mungkin di luar Pulau Jawa itu masih banyak, di Pulau Sumatera tuh banyak pemain-pemain bagus. Banyak ya, Dek? Banyak. Tadi bilangnya SDM-nya soalnya banyak banget sebenarnya. Banyak. Kayak misalnya ada di Bangka Belitung juga banyak, di Palembang juga ada, di Papua apalagi. Papua itu pemainnya bagus-bagus banget. Tapi mungkin memang belum dapat wadahnya ya. Ya, belum dapat wadahnya aja sih sebenarnya. Tapi sekarang udah lumayan bagus sih. Maksudnya lumayan ada lah, sekarang udah ada kayak pertandingan kayak GSWI. Jadi setiap daerah tuh ngadain pertandingan gitu. Semoga juga dengan kemenangan kemarin juga bisa menjadi koreksi untuk trigger untuk jadi ini ya. Perhatiin lagi. Perhatiin lagi untuk setiap daerahnya. Yoi, karena sepak bola putri menurut saya juga salah satu yang harus maju lah. Ya. Kan udah sepak bola putra, udah futsal udah lumayan. Tinggal putri nih. Coach gimana mau melatih? Apa? Sepak bola putri? Oh, siklus head saya tidak sanggup ya. Siklus head nggak sanggup. Aduh, puyeng itu saya mikirin gimana Rudi Eka ya mikirin siklus head gitu. Dia kayaknya harus punya catatan kali deh ya. Kalau pasti kan ada dokter kan, jadi dokter nanti kasih tahu ke coachnya. Aman coach, bisa lah. Aman. Aduh, Dek, sekarang kondisi sepak bola putri menurut Ade gimana nih? Setelah pasca lolosnya Ade dan teman-teman ke Piala Asia, apakah jadi bergairah lagi? Apa sama aja kayak dulu? Pastinya lebih bergairah sih. Karena kan ya tahu kan kita udah lama banget akhirnya kita lolos, pastinya kita punya apa ya? Punya semangat lebih lagi dari yang sebelumnya karena kita tahu kalau misalnya kita menang di Piala Asia 6 terbaik itu kita akan masuk ke World Cup. Wih. Amin. Artinya tinggal butuh 3 sampai 4 kemenangan kali ya? Iya. Bisa World Cup lah. 3 lah. 3 ya? Iya. 3 menang World Cup ya? Iya. Dek kalau World Cup nanti kesini lagi ya Dek. Iya pastinya itu pasti sih, pastinya lebih apa ya, lebih bergairah lagi buat apa ya, buat latihannya tuh lebih semangat lagi. Kita masih menunggu kapan nih kita masuk. Kapan nih apa? TC-nya. Oh belum. Kapan World ya? Cup-nya di mana sih? Aduh, di mana ya, lupa aku. Jepang, bukan? Bukan. Belum tahu ya? Belum. Tolong tim budgeting. Siapa tahu. Dek kita sangat mendoakan ya. Iya. Mendoakan Ade dan teman-teman lolos World Cup ya. Amin. Itu harus dong. Kalau lolos World Cup berarti ini pertama kalinya timnas putri yang lolos. Iya. Putra kan belum pernah dan belum tahu pernah apa enggak ya nanti ya. Ke World Cup kan jauh banget. Iya. Futsal hampir-hampiran nih. Bisa ada kemungkinan. Nah kalau putri yang udah ngeduluin, wah keren banget deh. Mudah-mudahan. Amin. Kita doain. Amin. Kita sangat mendoakan Ade dan teman-teman bisa Yes. mengharumkan nama Indonesia lolos ke Piala Dunia. Semangat deh. Amin. Asik semangat deh. Apa ya gue? Lu udah kayak pelatih tim nasional, semangat deh. Yoi, gue menang gondrong doang sebenarnya. Deh kalau ngomong-ngomong pelatih timnas, jadi keingetan pelatih timnas nih. Kalau pelatih timnas di mata seorang kapten timnas tuh gimana nih? Siapa nih? Coach Rudi. Iya, Coach Rudi yang sekarang. Dia itu orangnya sangat mengayomi anak-anak. Maksudnya kayak dia ngerti sama keadaan anak-anak juga, dan orangnya juga asik sih.
asik. Tapi kalau misalnya misalnya di luar lapangan dia asik, ada. Tapi kalau udah di dalam lapangan tuh dia serius. Jadi orangnya itu lebih ke apa ya? Kalau misalnya tahu kapan dia harus bercanda, kapan dia harus serius, kapan dia harus fokus dan lain-lain. Dan dia juga selalu kasih support sih ke anak-anak gitu. Sama banget kayak Bang Eja. Bang Eja juga gitu. Ini pelatih kita nih di Sport 77. Kesebut lagi namanya. Kata yang nonton Bang Eja tuh yang mana ya? Yang mana ya? Penasaran. Jadi karena kalau kapten itu kan kepanjangan tangannya pelatih ya. Soalnya kalau di lapangan kan pelatih nggak main kan, yang main ya pemainnya. Nah kepanjangan tangannya ya dikasih ke kapten, ke Ade dan teman-teman yang main di lapangan itulah gitu. Jadi Ade bebannya adalah menjaga instruksi pelatih bagaimana nanti di lapangan. Dan ketika deadlock, Ade sendiri yang harus mikir gimana ya caranya kayak gitu kan Dek? Iya. Lumayan puyeng ya Dek jadi kapten Dek. Terus sempat ada perseteruan gak sih antar pemain gitu? Lu di sini dong, mundur gitu. Itu maksudnya pasti sih. Pasti kalau di lapangan tuh pasti akan ada seperti itu. Cuman ya balik lagi ya maksudnya mungkin sama-sama capek di lapangan juga, mungkin tapi kadang-kadang itu namanya juga pas lagi main namanya lagi excited pengen menang gitu. Pengen kalau misalnya mundur gitu, tapi nggak, untungnya pas di lapangan tuh nggak ada yang baperan. Kalau ada yang baperan itu akan susah. Kalau misalnya nanti kalau diteriakin nih, ditanya dikit kayak jangan kayak gitu dong, misalnya ayo dong semangat lagi, ada yang ngambek, tapi untungnya enggak sih. Kalau cewek ini enggak sih? Anjing lu ya. Jangan dong. Lu jangan nunjuk gue dong. Kaget gue. Kayak berantem pacaran gitu gak sih? Lu tahu gak sih? Mundur lu. Ya enggak sih, paling kayak maksudnya berantem kayak pacaran. mundur dong gitu. Itu aja sih paling. Capek. Yakin gue mundur dong gitu. Woi mundur pasti gitu loh. Iya sih gitu ya Dek. Gitu ya. Mundur woy. Ya kalau udah capek banget baru terus gitu. Kalau udah capek tuh. Tuh gue yakin banget sih. Lagi dapet juga pasti tuh begini deh teriaknya barusan. Dek, ada tipe kapten yang galak apa bijaksana Dek? Aku orangnya nggak galak. Aku nggak galak, dan maksudnya dibilang bijaksana juga ya nggak terlalu bijaksana juga, nggak galak juga. Jadi apa ya, maksudnya kalau misalnya di lapangan ya, kalau seandainya ada temen aku yang mau berantem kan harusnya kalau nggak jadi kapten aku bisa bantuin gitu kan. Tapi kalau pas jadi kapten ini kayak harus lebih tenang, harus kayak nggak boleh kayak gitu, kayak jangan sampai bikin kesalahan dan lain-lain. Harus lebih tenang deh, pembawaannya tuh harus lebih kalem. Kirain tenang. Tahu nggak sih ini berantem tadi gitu. Gue kira enggak ya. Berarti sedikit galak, sedikit banyak bijaksananya. Belajar dari siapa? Belajar dari siapa? Belajar. Positioning jadi kapten gitu. Jadi punya kepikiran harus bijaksana, harus nahan diri. Apakah pengalaman yang mengajarkan atau memang ada yang ngelihat kapten-kapten di sepak bola? Atau bokap? Nah iya, atau bokap. Kalau bokap papa sendiri sih orangnya juga agak temperamen sih. Ya jadi gitu. enggak ini. Tapi aku sebanyak ngelihat kayak kebetulan aku dulu suka ngelihat kayak kalau yang Indonesia timnas putri itu aku suka ngeliat Kak Maulina, Kak Rani Mulyasari, Odoy. Jadi kalau mereka jadi kapten tuh kayak pembawaan tuh enak aja dilihat. Kayak kalem, tenang gitu. Jadi kayak belajar. Ada role model berarti. Ya. Ada role model di situ. Itu sih. Ini dia nih. Nah, ini dia nih. Apa? Siapa tadi? Rani Mulyasari. Rani Mulyasari itu dia tuh kan pemain futsal ya. Yes. Salah satu yang terkenal di futsal, dan futsalnya jago, main bolanya juga jago gitu. Nah, kita mau tahu juga nih, ada juga dulu main futsal apa enggak ya? Jadi dulu pas sepak bola dibekukan itu ada main futsal. Jadi tapi main futsal itu awal-awal tuh ada nggak, maksudnya tahu main futsal tuh kayak gimana, tapi kontrolnya kan beda kan, harus pakai sol dan lain-lain kan. Dan ada nggak, maksudnya ya pembawaan ada pas baru balik dari Vietnam itu pembawanya main bola, jadi pembawanya masih kayak main bola. Jadi waktu itu awal main di Jember United gitu-gitu deh. Waduh, jangan disingkat. Apa itu? Oke, lanjut. Aduh. Pada telat ya. Iya, Uno doang yang keriting. Jadi waktu pas itu aku main futsal tuh, main sama Jember lawan UPI kalau nggak salah. Oke. Jadi aku tuh bola-bola 50-50 gitu. Oh, dia kacau banget, kenapa lu deh lihat ya? Nggak tahu.
Tahu. Aku kepikiran coach. Oke, lawan UPI. Lawan UPI terus aku main tuh lawan, terus ada satu pemain namanya Tidarti kalau nggak salah, Kak Tidarti. Jadi bolanya 50-50 dari aku sliding dari depan. Dia lompat langsung jatuh ke bawah. Jadi aku kayak Berantem nggak? Iya, aku langsung teriak-teriakin woi gitu. Terus aku bingung, emang salah ya? Terus aku langsung kena kartu kuning. Karena itu kan sliding, aku bilang mungkin nggak boleh kali ya gitu. Kayak Di futsal keras gitu kayak nggak boleh. Nah terus abis itu berlanjut tuh main di UNJ. Nah sempat aku main di Kebumen. Sebelum main Linus, Liga Nusantara itu aku main di Kebumen. Itu SKN ya? Iya SKN. Apaan tuh singkatannya? Apa tuh? Sekolah. SKN Kebumen ya ada. Ya, Salah satu tim futsal yang jago di Indonesia ya. Oke, SKN. SKN. Terus main tuh Liga Nusantara pas banget main pemain terbaik. Jadi pemain terbaik makanya. Oh, itu bisa? Adek. Iya. Liga futsal. Itu Berbakat di tim di sepak bola dan futsal berarti kan? ya katanya nggak bisa tapi Iya, main tapi terbaik. Bisa. Linus. Enggak, itu mungkin itu rezeki aja sih. Ya, mungkin Cuh, ya. gila. Orang yang milih itu Humble sekali kamu nih. aja. Ya ampun. matanya itu salah kali pas ngeliatin main. Oh itu kayak siapa ya? Itu di Enggak SKN lah, pembuktian juara itu mah. deh. Iya waktu itu Linus pas banget Linus jadi mereka naik ke Liga 1-nya. Promosi Liga Pro, Liga Pro ya, 1. Liga Pro. Ya Liga Pro-nya. Pas main Liga Pro Ade main di Kebumen. Kalau nggak salah cuman musim pertama. Musim keduanya Ade udah nggak main karena gara Ade milih sepak bola. Oke. Iya jadi cabut. Maksudnya yang juara yang jembut itu? Apa SKN Jember United. Bukan itu bukan. Gua bilang jangan disingkat. Kan tadi jangan disingkat. Jangan disingkat. Iya. SKN nggak Oh bisa. jangan disingkat. Jangan Oke. disingkat. SKN ini SKN. Beda. Kebumen ini yang Jauh Kebumen. banget dong. Oke Ini ke oke. Kebumen. Berarti Kirain sama, maksudnya juaranya di situ gitu maksudnya. ini ada udah melanglang buana banget tau dari Iya, maksudnya bisa Belitung ke Jakarta ke Jember. Ke lo jangan diulang dong. Lo ngedoktrin gua, coach. Jangan diulang dong. ke SKN jadi juara terus pemain terbaik. Ya. Top skor juga lagi. Enggak. Oh enggak. Di futsal posisinya apa? Angkor. Oh, hampir sama dengan sepak bola lah ya. Hampir Anchor. sama lah ya yang pembagi bola gitu ya. Gelandang bertahan juga. Iya, ke center back lah ya. Iya, kalau di futsal itu pemain paling belakang lah. Iya. Ya. Ya sama dengan Sama posisi kayak gua. Apa tuh? Anchor juga Oh, anchor. dulunya. Gue dulu main futsal gini-gini. anchor coach. beer. Lo bisa ngejawab gue sih. Lo bisa ngebaca Oh, iya, pikiran itu gue. bener ya. Jembut. Hebat juga nih. Gak nyangka lo, gak minum padahal. Mantap. Tapi Dek, Ya. Maaf ya Dek. waktu ada pemain terbaik kan itu ada kompetisi. Terus ada juga pernah ikut liga. Nah sekarang kompetisinya ada nggak sepak bola putri? Liga 1. Iya liga. Kebetulan kalau untuk sekarang mungkin tahun 2019 ada kan Liga 1-nya. Oh 2019 ada ya? Ada, tapi untuk tahun ini belum ada. Belum ada, cuman ada satu klub yang masih latihan. Masih berjalan maksudnya dengan mereka banyak ikut kompetisi-kompetisi juga mau ikut kompetisi di luar. Itu Arema. Oh Arema masih ikut? Masih ada tim ya? Iya, masih klubnya masih berjalan ini, latihannya masih ya kayak ini. Kayak latihan persiapan. biasa aja ya? Iya, jadi mereka juga banyak mau ikut-ikut event-event di luar juga sih. Jadi yang masih berjalan selain Persija, Persib dan lain-lain tuh yang masih berjalan sampai detik ini tuh Arema masih latihan. Dengan gak adanya kompetisi itu lumayan ngebingungin buat atletnya deh. Iya, makanya selama nggak ada kompetisi cuman buat latihan aja persiapan kapan nih liga dimulai. Kalau nggak liga ya mungkin ada timnas dan lain-lain gitu aja sih. Berarti timnas berangkat ke Piala Asia ini tanpa latihan di klub, Iya, baru mau nanya tuh. tanpa kompetisi. Tanpa kompetisi. Kemarin terakhir itu kompetisi malahan sesudah Piala Asia PON. Oh masih ada PON ya? Kompetisinya kurang kalau yang putri masih. Tapi setelah pon juga nggak ada. Setelah PON Iya. istirahat nggak ada. Berarti sekarang ada ngapain aja nih kalau di Iya. rumah? Clubbing. Enggak. Yang enggak lah. Jangan buka dong. Li. Oh jangan dibuka malah bilangnya. Aduh. Clubbingnya di Jember anjir. Aduh. Kegiatan ngapain aja kalau nggak ada kompetisi deh? Kacau. Iya makanya. Lagunya Pantura tuh ya kalau di Jember tuh ya.
Kapten timnas Li, jangan digitu-gituin ini kapten timnas. Oh iya. Jangan di Cap. Lo berdua atlet sih, bingung gue sendiri di Gua sini. nggak atlet. Ayo teman-teman aja. Paling kuliah sama latihan aja. Tapi kebetulan aku juga baru lagi coba-coba aku juga latihan di Arema sih kebetulan. Ah, Latihan di Arema, ya. Jadi adek Arema nih. Adek Arema Mustika aja. Bukan dong. Tetap ada Mustika dong. Siapa tahu kan. Kan tadi yang satu lagi nggak enak disebutnya kan. nggak semuanya harus diikuti oleh nama klub. Oh, Kan iya. Beckham juga nggak Beckham MU, nggak gitu lah. Masa? Ini tadi dia ngomong kuliah kan berarti sekarang. Emang kuliah di mana, Dek? Kuliah di UNJ. Universitas Negeri Di Jakarta. Jakarta. Jurusan Itu mah. Kepelatihan kecabangan olahraga. kepelatihan. Kamu datang lagi ya besok. Kepelatihan. Udah ini coach beneran berarti nanti. Visioner. Visioner. Yo, Visioner. visioner banget nih. Karena belum ada ya pelatih sepak bola wanita yang lisensinya bisa ngelatih timnas, belum ada ya? Udah harusnya Bu Papat bisa tuh. Oh, buat bisa ya? Nanti berarti nextnya ada ya? Insya Kapten Allah. timnas, pelatih timnas. Adek. Oh. Tapi Dek, kalau udah jadi coach bisa gantiin Rifan? Coach Adek. Bisa dong, tentu. Gak tergantikan dong pastinya. Di sini kan gak tergantikan. Aman. 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 Jadi sekarang di UNJ ambil kepelatihan. Udah semester? kebetulan semester 7. Semester 7. Dikit lagi selesai. Iya, lagi mencari judulnya apa. Judul lagu? Bukan dong, skripsi. Oh, skripsi. Judul, SPS. coba tolong kasih judul. Aduh, kamu tuh coba berguru sama saya dulu. Sama Jason Ranti juga ya. Emang Dek, sepenting apa sih Dek pendidikan di mata Adek? Karena kan gak selamanya jadi atlet. Karena pendidikan juga penting buat masa depan. Karena kalau maksudnya kalau main bola juga nggak akan umur aku juga cewek kebetulan kan. Maksudnya pasti umur dia udah nikah dan lain, aku juga harus butuh pekerjaan, karir juga dan gitu. Dan asmara. Ya kan nanti nikah kan Iya pastinya. kan? Ya, itu Iya. dia, itu Gimana, intinya. Mas? Siap kan? Coba berdiri. Kebetulan satu daerah. Dekat. Makasih Adek. Jadi kita punya bahan celaan lagi untuk Rama. Udah siap belum Ram? Wah, gila ngasih. Segampang itu ngasih jempol deh. Jangan dipercaya kalau gitu. Janji lelaki itu buaya. Waduh. Rama kebetulan sering sholat. Jadi bukan buaya lah ya. Jadi emang karir itu nantinya akan selesai di sepak bola, dan itu karena itu Ade mempersiapkan dari sekarang untuk kuliah. Iya. Itu kalau suruh milih main bola apa kuliah, Dek? Kalau disuruh pilih, Iya. kalau bisa berbarengan kenapa enggak? Oh, Ya, jadi sambil kuliah sambil main bola. oh itu dia. Sedikit Tapi galak, maksudnya, banyak bijak. Nah, itu. Betul. Sedikit galak, banyak bijak. Banyak bijak. Cap Ade. Dengerin tuh Ram. Terus kalau keluarga mendukung gak sih, Dek? Kebetulan alhamdulillah semua keluarga aku sangat mendukung. Dari kecil udah. Dari kecil banget, dari bayi dukung sih. Main bola. Wow. Coach lo lagi dibohongin kok sama dia. Ya ampun. Kapten timnas membohong. Langsung ya tagline tuh ya. Tagline. Oh enggak didukung awalnya. Ngapain ada main bola? Didukung. Cewek yang main Pasti bola. didukung. Enggak, tapi emang seluruh keluarga mendukung. Mendukung. Kan ada yang bingung, ngapain eta teh main bola? Bangka. Oh di Bangka enggak eta teh ya? Maaf. Alhamdulillah sih kebetulan semua keluarga dari papa, mama itu ngedukung. Mendukung, support banget karena aku bukan satu-satunya sih. Maksudnya dulu awalnya satu-satunya tuh aku yang maksudnya yang menjadi pemain bola yang cewek. Dan jadi kapten timnas ya. Wah, untung didukung. Alhamdulillah. Juara futsal. Pemain terbaik lagi. Main terbaik lagi. Wih, ini. Pialanya banyak di rumah ya, dipajang-pajang di lemari gitu ya. Iya. Enggak, pintu masuk langsung piala semua tugas biasanya. Jadi keluarga tuh mendukung. Terus dengar-dengar mendukungnya tuh gara-gara
ayah Ade juga pemain bola dulunya dan Iya. kemudian jadi pelatih. Iya. Ade sempat dilatih sama Iya. panggilnya apa? Ayah apa papa? Papa. Sama papa dilatih. Iya dilatih dari kecil sampai sekarang masih dilatih. Sampai Sampai sekarang. sekarang. Dia maksudnya kemarin yang pegang PON juga papa kan. Jadi kemarin harusnya kan aku ditawarin pindah ke DKI untuk ikut PON dan lain-lain. Tapi kan gak mungkin dong ngelawan papa Oke. sendiri bisa durhaka dong. Iya kan? Iya kan? Berat. Nah itu maksudnya ya dari sampai sekarang papa dari aku masih kecil masih belum bisa main sampai detik ini aku masih dilatih sama papa. Oh berarti pas PON papanya pelatih, Iya. ada pemainnya, kapten Iya. lagi. Enggak, kebetulan aku enggak kapten kalau di tim Bamka Belitung. Oh nggak kapten. Oh, kayak ini ya. Kenapa? Hah? Asik kok gue yang marah. Ya kan enggak maksudnya ada yang mungkin ada yang lebih inilah, Lebih layak. lebih layak lah. Oh yang lebih layak. Lebih senior dan lain-lain. Yang lebih layak nanti bilang Lebih tuh. senior apa lebih layak nih? Beda nih. Dua-duanya dong. Dua-duanya. Oh dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Nanti Kamu yang- main aman terus nih. Yang itunya bilang tuh yang lebih layaknya. Oh, kapten timnas gua kaptenin kalau di sini. Weh. Lu boleh jadi kapten di timnas. Sikat deh. Di Bangka enggak. Jangan-jangan tapi berarti Ade tuh masuk dipanggil sama ayah ya, sama papa ya. Dek masuk ke Bangka, masuk tim gitu. Langsung dapat surat pemanggilan kayak gitu. Enggak, karena kan emang jadi kebetulan papa aku punya tim putri. Jadi tim putri, ngerti nggak? Jadi semua mayoritas pemain yang main PON itu kebetulan dari tim aku, dari tim dari Cendil itu loh. Oh. Nah kita punya SSBM Putri. Cendil FC. Wah, Cendil. Iya, Putri Cendil malah namanya. Putri Cendil FC. Oh, Lu maksa banget ya ada FC-nya. Putri Cendil ya. liputan dong ke Cendil dong kalau gitu. Boleh. Ya, Oh, boleh. kudu jalan-jalan ke Cendil nih. Boleh juga tuh. Ya, boleh. Iya aja. Ada tim putri di sana berarti Iya, ya. ada. Dan itu akan melahirkan ada mustika yang lain. Iya dong. Berarti peran ayah begitu penting ya Penting sekali. di kehidupan Ade Mustika. Di Dan PON ada- kehidupan di Cendil juga. Iya di Cendil. Iya benar-benar. Putri Cendil itu. Iya. Wow. Salam ya. Sama siapa? Sama Tapi- bapaknya. Enggak ini deh, yang lain pada enggak. Wah, ini mah pemain titipan gara-gara bapaknya pelatih kali. Enggak sih, enggak karena karena kan sama-sama bersaing ya, sama-sama menunjukin skill dan lain-lain. Mungkin ya meskipun papa adik pelatih, dia nggak pernah yang namanya ini anak saya, ini enggak. Tetap Oh, ini bukan anak saya nih gitu. tetap Iya. sama. Kalau di lapangan tuh dia tetap sama Sama nggak treatmentnya ada- sama. nggak ada yang ini anak, malahan lebih galak ke anaknya. Nah, itu dia kalau treatmentnya sama ternyata bisa lebih galak Lebih anaknya. parah ke anaknya. Emang Uh, gimana galaknya gimana deh? papa saya itu Goblok gitu kan bukan gitu kan. Wah. itu keluar. Berarti gue cocok untuk jadi pemeran ayah ya. Goblok kamu, anjir. Iya, dia tuh apalagi sama Ade dari kecil itu Ade udah dididik keras sama dia. Latihannya tuh udah keras banget. Yang harusnya mungkin Ade bangun maksudnya mau sekolah baru bangun, Ade jam 5 pagi udah jam setengah 5 habis sholat udah jogging 5 kilo setiap hari. Wah, atlet banget tuh. Gue paling bangun makan bubur lah paling. Iya, habis itu latihan. Sampai dulu latihan bulu tangkis itu pernah dipukul sama sama raket sama dia. Smash sama dia ke muka. Oh, pelatih bulu tangkis juga lagi. Iya, What? maksudnya dia tahu buat cara main bulu tangkis seperti apa. Jadi dia ajarin setiap pagi gitu. Oh, jadi Itu melatih mental juga sih sebenarnya. Iya, makanya. Jadi kalau misalnya kayak ada orang yang ngomel sama dia udah marah-marah udah biasa karena papa dia udah keras sama dia. Nah, benar itu melatih mental. Iya. Untuk yang kuat. Kalau saya gitu saya depresi, Mas. dari kecil dimarah-marahin. Iya. Saya tak sanggup kayaknya. Itu yang membuat Ade sekarang jadi sosok Ade yang Bijak. Ya. bijaksana, Wah, yang siap tahan banting, betul. yang merantau dari Bangka ke Jakarta Menjadi kapten. menjadi kapten ke Jember United. Aduh, udah coach ya. Itu jangan disebut-sebut lagi. Berarti tidak ada kecemburuan ya dari pemain-pemain lain bahwa Enggak. ini Ade masuk gara-gara papanya, enggak lah. Pemain lain juga udah tahu juga lah ya kapasitas Ade. Ade tinggal bilang ya lihat aja YouTube kali, Bos. Oh, iya. Enggak gitu dong. Lo lihat aja skill gua anjir.
Lihat Tapi ketik aja. kecemburuannya mungkin lebih kayak kok dia jadi kapten sih? Ada juga nggak kayak gitu? Di timnas. Oh, enggak. Selama ada di tim sih enggak ada sih. Hmm, Aman-aman aja. yakin. Yakin. Lagi diomongin lo sekarang. Hah? Enggak. Emang siapa sih Dek yang pertama kali milih jadi kapten? Atau pertimbangannya kira-kira menurut Ade apa tuh Apa? Iya. Ade dipilih jadi kapten menurut Kenapa? menurut seorang Ade ya? Kenapa gue dipilih jadi kapten ya gitu? Kira-kira. Pertama kali dipilih jadi kapten tuh dari coach almarhum coach Satya Bagja pas Asian Games. Oke. Nah, waktu itu sebenarnya tuh bukan ada yang jadi kapten. Ada satu namanya Kak Koben. Suci Susanti. Oh iya, Ya, Koben. Pemain futsal dulu dia. Panggilannya Koben. Iya, panggilnya Koben. Bukan Kurt Cobain. Bukan Kurt Cobain. Oh, okay. Itu Nirvana ya. Jadi awalnya itu dia. Jadi pas abis itu ada juga nggak tahu kenapa jadi berubah. Waktu itu pernah dikasih tahu karena waktu itu ada posisinya waktu pas Asian gitu jadi center back. Asian Games. Ya, Asian Oke. Games jadi center back dan mungkin pertimbangannya itu kenapa jadi tunjuk kapten itu waktu itu buat karena di belakang kan itu sangat riskan. Jadi harus kalau Ade kan maksudnya orangnya nggak terlalu maksudnya nggak emosian dan apa dan lain karena dia pernah ngomong kamu tenang dan bisa buat apa ya buat Nyaman. kalau bikin nyaman mah pasti dong. Aku sih udah. Bukan begitu Mas Rama. Mas Rama. Oke, yang pertama Senyum lo gak usah dimanis-manisin. Biasa aja. Rama. atributnya tenang. Yang kedua bisa membuat lini belakang Iya, aman. lebih aman gitu. Gitu aja sih waktu itu dan ada juga kaget sih pertama kali ditunjukin kapten. Kagetnya Kaget. gimana? Shock. Ayam. Kan jadi pas, Ayam. jadi pas lagi habis briefing buat uji coba kalau nggak salah terus jadi ini yang jadi kapten Ade gitu. Ade langsung gini. Hah? Jadi dia hah? Terus Ade siap coach gitu. Udah. Dari situ Karena udah. instruksi ya. Ya karena instruksi juga. Karena udah dikasih kepercayaan jadi ya harus Harus dijalankan. Saat menjadi kapten itu dari pertama main bola sampai jadi kapten itu mempunyai nomor punggung yang sama kah? Kalau nomor punggung pertama kali ada main bola Ade pakai nomor 9. Nomor 9. Jadi back tapi. Jadi back. Loh. Jarang loh. Bolarus pernah di Chelsea. Nomor 9 jadi back. Harusnya kan nomornya tuh kayak Kok gue gak tahu, gak terima nih gue. 9 di back. Iya, harusnya kan nomor 9 tuh striker kan. Harus nomor Iya. depan. Kalau filosofi yang sekarang tuh harus yang Pilanesia sekarang tuh kan harusnya 2, 3, 4 itu Weh, belakang. Villanesia. Iya. Emang udah belajar itu, Dek? Udah ngambil? Apanya? Itu kok tahu Villanesia numbering gitu? Iya kan itu setiap ini kan kita pas sesi Pas taktik ya? briefing kan harus disebut. Iya. Misalnya nomor 2 itu Bek buat kanan. bek kanan, 3, 4 tuh tengah. Jadi apa? Wih, canggih loh. 2, 3, Ini canggih banget ini, Yoi. Ade. Dek, kayaknya Pengetahuan juga luas. kalau jadi pelatih Ade bakal jadi pelatih bagus deh. Catat omongan ini. Amin. 5 tahun lagi. Dari pelatih juga yang ngomongnya soalnya. Karena Yakin coach? Apa? Yakin? Yakin. Kami semua juga yakin. Sportcast 77 juga yakin sama Ade. Amin. Karena apa? Pertimbangannya satu, pengalamannya udah jelas lah ya. Pengalaman dari Bangka, terus dari timnas jadi Jangan disebut kapten. lagi Jember juga nih. Enggak Jember. Terus berarti secara pemahaman udah oke. Terus pendidikan olahraga. Bener. Udah sinkron banget tuh modalnya, kalau kata modal udah dapat banget. Terus ditambah jadi pelatih ya udahlah itu mah. Iya. Role model juga bokap seorang pelatih kan. Ya udah. Bukan kapiten. Nah, ada DNA pelatih juga ya udah itu selesai udah. Dek, titip sepak bola putri di tangan Ade ya. Amin. Ya Allah. Terakhirnya sebelum kita Kamu tuh kayak presiden coach. Kamu tadi ngomong Banyak nitip titip ya. nitip. Tempat penitipan. Terakhir nih ya. Terakhir sebelum kita berpisah. Hmm. Dek, emang pernah mengalami perpisahan gak sih, Dek? Terhadap apa ya? Terhadap kalau lagi habis timnas kan pisah semua. Itu sedih ya? Sedih ya? banget. Di grup WhatsApp tuh pada itu ya. Pada kangen kumpulnya gitu. Pada jual skincare ya. Dek, tapi kalau masuk lapangan tuh make upan gak sih, Dek? Enggak, kalau Ade sih enggak ya.
Kalau yang lain juga kayaknya sih nggak ada yang make upan. Aku juga enggak, tadi dipaksa aja nih sama siapa tulang ya. Ribet deh kalau make upan dulu. Hah? Kayaknya agak ribet deh kalau make upan dulu nggak keburu aku. Tapi walaupun di lapangan gak make upan, ada datang ke sini ke Sportcast 77 dia make upan, tepuk tangan dulu kali. Ini Di make upin sama siapa? apa? Sama siapa? Sama Shaquille O'Neal. Hey. Pemain LA Lakers. Mas, enggak dia dong, aku juga Mas. Terakhir deh pesan untuk sepak Sepak bola bola wanita Indonesia. Semoga untuk sepak bola wanita semoga semakin diperhatiin lagi, semoga liganya ada dan semoga pemain-pemain muda yang berbakat yang belum terlalu lihat semoga bisa bisa kepantau sama coach-coachnya, coach-coach timnas dan lain-lain. Semoga dapat wadah seperti klub-klub kayak klub liga seperti Arema dan lain-lain. Dan yang paling penting jangan pernah menyerah, jangan pernah malas buat latihan karena proses nggak akan mengkhianati hasil. Ada Mustika teman-teman. Jangan menyerah. Emang layak jadi kapten, emang layak. Wait. Ada kayaknya pengen nyanyi banget dari tadi ya. Enggak. Seandainya. Seandainya. Lu nyanyi mulu ya. Iya, Wija belum minum loh padahal lu nyanyi mulu tapi. Dek, adek kan sekarang udah jadi pemain bola. Salah satu yang terbaik di Indonesia lah, pemain bola putri. Amin. Tapi Amin, ya Allah. seandainya adek nggak jadi pemain bola, saat ini tuh adek sedang jadi apa ya? Mungkin jadi anak kuliahan aja sama pengen jadi pembisnis. Bukan apa? selebgram. Oh, enggak dong. Oh, kenapa? Enggak mau. Dari pebisnis bisa jadi selebgram. Iya, cuman enggak deh. Pebisnis. Pembisnis aja. Nggak mau tapi followersnya banyak. Iya, Bentar. Itu Kayaknya kalau sama Rama cocok. Sekarang Rama tahu makanan yang cocok di Bangka Belitung. Apa? Kepiting apa? emang udah sehati kan? Aduh. Bukan gue yang ngomong. Aduh ya ampun. Ram, emang makanan apa Ram di Bangka Belitung yang menurut lo bagus? Hah? Ketabisi. Oh iya, enak. Ketambisi. Kepiting. Hah? Kepiting apa? Kepiting yang ada isinya. Kepiting ada isinya. Kepiting. Semua kepiting kan ada isinya. Emang ada kan? Nek, tapi ini dikeluarin dulu. Oh ya? Kok bentuknya segini? Dikeluarin dulu, baru dimasukin lagi. Bukan begitu? Nah, dagingnya. Itu ciri khas di sana. Ada juga sih kalau misalnya Belitung tuh ini. Alergi lagi. Ikan tapi ikannya tuh kayak dimasakin loh, lempah kuning. Oh, itu Rama tahu semua. Enak kan? Nah, bentukannya langsung. Tuh, Aduh. itu enak banget tuh. Ketang isi Ketang Belitung. ya. Mungkin kalau nanti akan berjalan bisnisnya sama Rama bisa langsung bikin Iya, mungkin kepiting kita bikin isi. ini rencananya kan. Mas, Waduh. Ngangguk kayak seneng banget lu. Iya bang. Iya bang, gue ngikut aja bang apa kata lu bang. Gitu. Ada nih selain jago gocek di lapangan, jago gocek juga ternyata. Guys, itu nggak usah diragukan lagi. Dek, tapi kita punya oleh-oleh nih. Betul. Ya, souvenir orang yang buat datang ke adik. sini harus dikasih oleh-oleh dong tentunya. Kita ada FUT. FUT-nya Ade. Ini mesti ditunjukin dulu coach. Mesti ditunjukin dulu ya dan harus ditanda Kamera. tangan. Ini dia, Ade Mustika nih. Wow. Dari Sport 77. Nih deh. Overall 99,99. Leadership. Kenapa 99,99? Kenapa tuh, Coach? Karena Ade kelahiran tahun 99. Hey. Berarti sekarang 22 tahun? Ya. 22 tahun Iya, ya? baru kemarin Oktober. Oh iya berarti. Selamat ulang tahun Iya, dari kami makasih. Sportcast 77. Makasih. Apa? Semoga selalu menjadi inspirasi. Bintangnya apa berarti? Libra. Libra. Oke. Nah ini leadership 996, sayang ayah 623, visi 879, Bangka Pride Wes, itu dia. 765, Rama. Endurance 932 karena endurance-nya ada tuh nggak paru-parunya ada Capek 4, nggak pernah capek, nggak Iya, pernah iya, capek. iya. Latihannya 5 kilo tiap pagi setengah 5. Dan terakhir spiritnya 987. Nih deh, tanda tangan lu dong. Buat kita semua silahkan. Sebentar deh, Alisnya sebentar kenapa deh. gitu ya? Ini mau didokumentasikan dulu. Penanda tangannya mau ditaruh di mana nih? Ini katanya alisnya kenapa gitu ya? Kenapa? Biar cantik gitu ya. Request Bebas. bebas. Bebas, boleh di mana aja.
Oke. Keren. AM 9. Karena ini jersey ya. Wis, gila. AM 9. Terima kasih banyak. Ketipu semua. Oke. Kalau gitu berarti kita sudah sampai di penghujung. Penghujung acara. Buat teman-teman jangan lupa follow akun sosial media Sport77. Ada IG Sport77 Official. Ada Twitter Sport77 Official juga. YouTube di subscribe ya Sport77 Official. Karena kita bakal mendatangkan bintang tamu lainnya. Yang oke-oke lah pastinya ya. Pastinya. Pokoknya semua medsosnya di follow lah ya. Di follow. Habis gitu apalagi ya, Twitter udah tadi. TikTok masih ada TikTok Sport77 Official juga di follow. Website masih ada Sport77 sama Mozaik Ilsamer siapa namanya gitu. Di follow juga tuh. Di follow juga IG-nya Ade Mustika. Kalau mau lihat IG-nya Ade Mustika ada di Ade Mustika. yang followersnya banyak. Ya follow saya juga boleh lah. Follow B kali. Pesan-pesan. Ya udah Li, kira-kira gitu. Makasih Ade. Makasih banyak. Ya, terima kasih banyak Ade Mustika. Terima kasih banyak dari Sportcast 77 juga mengucapkan terima kasih atas kedatangan Ade dan semoga menjadi inspirasi untuk sepak bola Indonesia khususnya untuk putri. Dan kita akan ketemu lagi di Sport 77 berikutnya dan akan menampilkan bintang-bintang tamu lain yang menarik. Saya Junior Sumantri dan ada saya Irfan Pradipta dan Ade Mustika. Kakak juga nyanyi. Anaknya Noah nyanyi. teman-teman. Mari bernyanyi. Oke, semua Kak. 1, 2. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan, perlahan nanti terasa mengganggu. Ku coba untuk terus menjauh, perlahan hatiku terbelenggu. Ku coba untuk lanjutkan hidup. Apa? Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakku. Sport 77, yo lagi. Sport 77, yeah. Dek, Sport 77. Hey, Sport 77. Mantap memang Adek.